Menjelajah waktu menelusur alam Nusantara, akan indahnya pelosok belahan bumi Jamrut Khatulistiwa, membuat mata terpukau akan indahnya suasana pedesaan. Inilah Desa Palasa Lambori. Desa Palasa Lambori berada dalam wilayah Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan sejarah desa, Palasa Lambori merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Palasa. Desa ini berdiri sejak tahun 1959. Dengan cikal bakal pendirinya adalah A.P. Lamakasi bersama para tokoh masyarakat di masanya. Konon ceritanya, Palasa Lambori diambil dari bahasa suku Lauje. Lambori yang merupakan nama sejenis tumbuhan. Oleh karena itu, masyarakat Palasa Lambori pada umumnya tingkat pekerjaannya bertani dan berkebun, sehingga desa ini dinamakan Desa Palasa Lambori. Secara administratif, Desa Palasa Lambori memiliki batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Biga. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini. Dan sebelah barat, desa ini berbatasan dengan Desa Palasa dan Desa Bambasiang. Berdasarkan demografis, luas wilayah Desa Palasa Lambori adalah kurang lebih 8.226 hektar atau 82,26 km persegi, yang terdiri dari 6 dusun. Berdasarkan data penduduk tahun 2025, Desa Palasa Lambori memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.139 jiwa yang mendiami wilayah ini. Masyarakat desa ini penduduknya menganut agama Islam, dan Kristen. Di bidang pendidikan, desa ini memiliki bangunan gedung PAUD dan taman kanak-kanak, bangunan sekolah dasar yang merupakan penunjang peningkatan sumber daya manusia.
Dalam pemenuhan kesehatan, masyarakat desa Palasalambori memiliki bangunan puskesdes yang berada di Dusun 6 yang merupakan dusun terpencil sebagai salah satu upaya pemerintah setempat dalam mewujudkan masyarakat desa yang sehat dan kuat, sehingga desa ini melaksanakan kegiatan posyandu lansia, posyandu balita, dan ibu hamil. Ya, ada ini. Oh, ini ya. Di bidang infrastruktur, pemerintah desa Palasalambori sejak tahun 2016 sampai dengan 2025 telah berhasil membangun drainase, talut, plat deker, rabat jalan, pengadaan sarana alat musik elektron, serta pembukaan dan perbaikan jalan ke kantong produksi guna menyokong ekonomi warga dalam mengakses hasil sumber daya alam yang ada di wilayah ini terus ditingkatkan. Namun di sisi lain, dengan anggaran yang masih sangat minim, dengan kondisi wilayah yang begitu luas, terkait akses jalan yang berada di wilayah Dusun 6 masih sangat memprihatinkan. Di bidang pertanian dan perkebunan, desa ini memiliki potensi alam yang begitu menjanjikan bagi warganya, di mana desa ini memiliki perkebunan kelapa, kakao, dan cengkeh yang cukup luas dan sangat menunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Selain di bidang pertanian dan perkebunan, desa ini juga memiliki potensi kelautan dan perikanan, di mana warga desa Palasalambori juga berprofesi sebagai nelayan tangkap. Selain itu, desa Palasalambori memiliki potensi pariwisata alam, di mana desa ini memiliki permandian air terjun Ogomajo
Desa Palasalambori memiliki potensi pertambangan emas yang begitu menjanjikan. Namun hingga saat ini, potensi tersebut belum dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Nama saya Ridwan Lanasi, Kepala Desa Palasalambori, periode 2021-2029. Visi misi saya selaku Kepala Desa mewujudkan Desa Palasalambori menjadi desa terdepan di Kecamatan Palasa. Dalam visi misi itu dituangkan dalam RPJM Desa yang implementasinya itu yang sudah mulai kami lakukan sejak dari kami terangkat. Kemudian di dalam RPJM itu banyak hal yang dibicarakan menyangkut masalah program pembangunan, program pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Di dalam program pembangunan yang pertama, letak geografis Palasalambori itu tidak sama dengan letak geografis desa-desa yang lain. Karena apa? Saya ada satu dusun yang berada di desa terpencil, dan dusun itu dusun yang sangat sulit dijangkau, sehingga untuk periode ini, untuk program pembangunan, saya bertekad untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur itu secara berkesinambungan. Artinya saya berkeinginan bahwa satu dusun yang ada di Desa Palasalambori itu, khususnya dusun Enampoja, dusun itu adalah penghasil utama cengkeh dan coklat di Desa Palasalambori. Tetapi kendala yang didapatkan oleh warga saya dari dusun Enam itu, yang pertama itu akses jalan, kemudian yang kedua akses infrastruktur yang lain. Tetapi saya bersyukur bahwa di periode saya yang pertama, untuk akses jalan saya sudah buka kurang lebih sekitar 7 kiloan. Kemudian untuk akses pendidikan, alhamdulillah di sana sudah ada sekolah dasar dan SMP terbuka. Kemudian untuk akses kesehatan, alhamdulillah juga di tahun yang sama di sana sudah ada Polindes yang melayani kebutuhan dasar untuk kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya menyangkut masalah program Desa Palasalambori, yang periode saya yang kedua ini saya fokus untuk program pertanian dalam artian perkebunan. Tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya saya galakan untuk penanaman coklat dan cengkeh, dan alhamdulillah untuk bantuan coklat sambung pucuk untuk yang 2 tahun kemarin, alhamdulillah hari ini masyarakat sudah rasakan. Artinya ada satu keberhasilan. Saya berharap program ini bisa saya lanjutkan sampai saya selesai untuk priorisasi yang kedua ini. Menyangkut masalah pelayanan kami khususnya di Desa Palasalambori, alhamdulillah bahwa dalam proses pelayanan semua kebutuhan masyarakat yang ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah desa, artinya semua gratis, semua tidak ada pungutan. Jadi dalam hal pembuatan surat apapun, karena itu adalah bahagian dari sebuah itikat saya untuk maju di periode saya kemarin, bahwa jangan ada pungutan Rp1 pun kepada masyarakat dalam hal kita mengeluarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Menyangkut masalah program pemerintahan yang menyangkut masalah penanganan infrastruktur, kebutuhan masyarakat itu melebihi dari anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Saya hanya mengandalkan dana desa. Artinya keterbatasan pemerintah desa dalam hal membangun infrastruktur untuk mencapai titik di mana pemukiman masyarakat yang paling jauh itu masih agak sulit.
Tetapi saya bersyukur walaupun lewat dana desa untuk pembangunan infrastruktur untuk mencapai titik yang di mana dimukimi oleh masyarakat, saya sudah mencapai di titik 7 kiloan. Dari target saya seharusnya itu berada di 14 kilo. Karena kalau target 14 kilo itu saya pikir semua akses yang kantong produksi yang ada di Desa Palasalambor itu sudah bisa saya sudah bisa dijangkau secara keseluruhan. Tetapi saya berharap mudah-mudahan banyak program lain yang mungkin kami tidak bisa cover, ada uluran tangan, ada sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi untuk bisa saling bergandengan tangan. Karena satu, saya selaku pemerintah desa, saya setuju dengan visi misi bupati kita sekarang. Membangun itu bukan dimulai dari kota, tetapi membangun bagaimana mensejahterakan masyarakat itu mulainya dari desa. Artinya kalau sudah bicara di desa, bicara kami. Dan ujung tombak yang pertama, keberhasilan kabupaten itu bagaimana desa bisa berhasil secara keseluruhan, khususnya di daerah Kabupaten Parigimotong.